Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini, DIM 8597836656. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat praktikum IPA di SD Mekanika. Yang pertama, gaya listrik statis. Tujuannya mengidentifikasi dan memahami fenomena gaya listrik statis melalui interaksi antara benda bermuatan atau sisir plastik dan benda netral atau potongan kertas akibat proses penggosokan. Alat dan bahan: sisir plastik, rambut kering, dan potongan kertas kecil. Prosedur percobaan: pertama, isilah lembar kerja sesuai dengan petunjuk. 2. Sisirlah rambut kering yang agak tebal dengan sisir plastik selama beberapa detik, dan kemudian didekatkan di sisir plastik itu ke potongan kertas kecil. 4. Amati apa yang terjadi. Yang kedua, gaya magnet. Tujuannya mengidentifikasi benda-benda yang dapat dipengaruhi oleh gaya magnet. Alat dan bahan: ada magnet batang, peniti, aluminium foil, paku besi, benang, kertas kecil, magnet plastik, dan isolatif. Prosedur percobaan: 1. Isilah lembar kerja sesuai dengan petunjuk. 2. Dekatkan magnet batang dengan bahan yang tersedia, tetapi tidak sampai bersentuhan. Amati apa yang terjadi. Dan yang terakhir, masukkan data dalam tabel pengamatan. 1. Ada magnet batang. 2. Jarum jahit. 3. Aluminium. 4. Seng. 5. Benang jahit. 6. Potongan plastik. 7. Potongan kertas. Dan yang terakhir, isolasi plastik. Di sini 1. Magnet didekatkan dengan jarum jahit. Apa yang terjadi? Ternyata magnet dan jarum jahit tertarik. Yang kedua, magnet didekatkan dengan aluminium, dan yang terjadi tidak tertarik. Yang ketiga, magnet didekatkan dengan seng, dan yang terjadi seng dan magnet tertarik. Yang kelima, magnet didekatkan dengan seutas benang jahit, ternyata tidak tertarik. Dan yang keenam, magnet didekatkan dengan potongan plastik, dan yang terjadi tidak tertarik. Yang ketujuh, magnet didekatkan dengan potongan kertas, ternyata tidak tertarik. Dan yang kedelapan, magnet didekatkan dengan isolasi plastik, dan yang terjadi tidak tertarik. Kesimpulannya, dari percobaan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa jarum jahit dan seng tertarik oleh magnet, sedangkan aluminium, benang jahit, plastik, dan kertas tidak tertarik oleh magnet. Kesimpulannya, maka dapat disimpulkan bahwa magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang terbuat dari besi, nikel, kobalt yang disebut dengan benda magnetik, sedangkan benda-benda yang lain tidak tertarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetik. Yang ketiga, gaya gesek. Tujuannya menentukan pengaruh massa benda terhadap besar gaya gesek yang dialaminya. Alat dan bahan: ada balok kayu dan neraca pegas. Prosedur percobaan: yang pertama, letakkan sebuah balok kayu di atas meja. Kedua, kaitkan ujung neraca pegas pada balok. 3. Tariklah neraca pegas ke kanan perlahan-lahan dan catat penunjukan pada skala neraca pegas. 4. Terakhir, tarik terus sampai balok bergerak dan catat beberapa gaya yang diperlukan untuk bergerak. Kali ini kita melakukan percobaan menarik untuk memahami gaya magnet. Jarumnya menunjukkan angka 0,8 Newton. Lalu pada percobaan kedua, balok yang sama ditarik di atas permukaan kain.
Hasilnya meningkat menjadi 2 Newton. Mengapa lebih besar? Karena kain memiliki permukaan yang lebih kasar sehingga gaya gesekannya bertambah. Kita lanjut ke percobaan ketiga. Kali ini kita 3 balok kayu ditarik bersama di atas lantai. Neraca Bagas menunjukkan 2,4 Newton. Dan di percobaan keempat 3 balok yang sama ditarik di atas kain. Gaya yang dibutuhkan melonjak menjadi 4,8 Newton. Semua percobaan ini menunjukkan bahwa semakin berat benda dan semakin kasar permukaan, maka semakin besar gaya gesek yang harus dilawan.